Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan lahir dan batin untuk sama-sama menimba ilmu, untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama kita mengupgrade diri menjadi yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat, ya, menjadi amal jariah untuk di kehidupan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada suri tauladan kita yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, para asatidz, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akan belajar bersama, maka ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya dengan Muhammad Lutfi Soleh, bisa dipanggil Lutfi, yang insya Allah akan membersamai Bapak Ibu, para asatidz, ya, kakak-kakak semua dalam belajar. Nah, dalam belajar bersama Syekh guru kita, Syekh Muhammad Ali Adib, LC rahimahullah ta'ala. Ya, hafizahullah ta'ala. Kita akan, saya bisa dipanggil dengan Lutfi yang ada di grup ya, yang biasa update. Nanti kalau ada apa-apa boleh nanti japri saya atau saling berkabar di grup. Kemudian ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan sebelum kita masuk pembelajaran dengan Syekh. Oke, oke, baik. Ya, mohon izin saya akan menyampaikan beberapa poin terlebih dahulu, kemudian sedikit memperkenalkan tentang Syekh, ya, Syekh Muhammad guru kita, ya, di mana ada beberapa kata kenal kata saya, maka kita tentunya ingin berkenalan kepada siapa kita ingin belajar dan lain sebagainya. Baik. Oke. Ya, ini mudah-mudahan bisa terlihat ya. Semuanya bisa terlihat. Ya, tentunya yang pertama, poin yang pertama yang ingin kita sampaikan, mari bersama kita luruskan niat kita menuntut ilmu semata-mata karena Allah semata, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita, menjadikan ilmu kita maksudnya itu bermanfaat. Ya, kita luruskan niat kita dan kita berharap kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat. Yang kedua, kepada peserta untuk menyediakan alat tulis, ya, ya, untuk menyediakan alat tulis karena materi tidak semuanya persis seperti apa yang modul yang didapatkan kita semua. Tentunya penjabaran insya Allah bisa kemana-mana, bisa lebih lebar dan meluas. Maka sayang sekali kalau kita tidak catat ya pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang kita akan dapatkan dari Syekh Muhammad, dari guru kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dimohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan audionya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau di Zoom ini kita beberapa orang buka kemudian bersuara akan timpang tindih suaranya, maka mohon untuk diaktifkan, dinonaktifkan audionya kecuali memang saat dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan seperti itu, ya. Dan nanti insya Allah dari kami dan beberapa teman-teman, ya, untuk juga memantau dan mengkondisikan hal ini, ya, untuk bisa mengkondisikan, ya, agar audio hanya aktif oleh Syekh saat pembelajaran. Kemudian dianjurkan ya kepada Bapak Ibu para aset sekalian untuk mengaktifkan video, ya, ketika pembelajaran tentunya yang kondusif, yang rapi, ya, kemudian seperti ya beberapa nih ya yang ada di layar saya seperti Pak Hadi Budiono, ada Pak Aidil Putra, Pak Khairil Hasandi. Nah, seperti itu ya kurang lebih kita kalau aktifkan video yang kondusif, rapi, penuh etika. Kalau memang mau ke kamar mandi ya tidak perlu izin ya, tinggal di off saja videonya dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, bagi yang memang sudah hafal matan Jazari ini kemudian berniat untuk mengambil sanad dengan Syekh, maka silahkan japri ke nomor saya atau nanti kita sampaikan di grup, kita akan list di grup. Ini untuk melihat ya berapa banyak sehingga nanti kita akan kondisikan dengan pertemuannya, ya, pertemuannya. Karena
beberapa pertemuan terakhir itu khusus untuk digunakan untuk pengambilan sanad matan jazari. Tapi tentunya fleksibel kalau memang nanti lihat situasi kondisi ya. Kalau memang kita butuh pertemuan tambahan atau seperti apa nanti kita akan sepakati bersama. Tapi yang pasti 2 atau 3 pertemuan atau beberapa pertemuan terakhir itu tergantung banyaknya peserta yang ingin mengambil sanad. Ya sanad bil ghaib ya. Seperti itu. Kemudian ini waktu kita kurang lebih kalau 1 bulan 2 kali setiap pekan kedua dan keempat. Tentunya ini masih banyak waktu sehingga masih banyak waktu juga untuk kita menghafalkan matannya. Ya, kemudian di akhir kita bisa ikut untuk setoran ambil sanad kepada Syekh. Selanjutnya bagi yang sudah lunas tapi tidak setoran, ya, maka hanya mendapat sertifikat kepesertaan daurah ini saja. Seperti itu. Kemudian 15 atau 20 menit terakhir, ya, kita lihat sikon tentunya, digunakan untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya jawab, silakan raise hand dulu. Di bawah layar Bapak Ibu itu ada reaction, itu bisa diklik, kemudian pencet yang angkat tangan. Seperti itu. Ya, bisa dicoba, kemudian kalau memang sudah, dipencet lagi, hilangkan tanda angkat tangan. Seperti itu ya. Oke, nih seperti Pak Arya Kalbar. Nanti dia muncul paling atas. Nah, kemudian sudah diam. Seperti itu ya. Nanti ketika dipersilakan, silahkan aktifkan audionya. Nah, seperti beberapa teman kita seperti itu. Titipan dari Syekh bahwa nanti pertanyaannya seputar tema kita. Nah, seputar tema kita hari ini, dan jangan kemana-mana pertanyaannya. Ya, tentu insya Allah akan kemana-mana tentunya sesuai dengan temanya. Jadi sangat dianjurkan atau saya titip pesan untuk pertanyaannya sesuai dengan tema kita hari ini. Kemudian ya bagi yang berhalangan atau mengulang pelajaran maka insya Allah akan kita kirim linknya, ya link rekamannya di grup. Nah, kalau hari ini tidak bisa hadir atau di pertemuan baru tidak hadir, insya Allah kita rekam dan kita akan share rekamannya di grup untuk mengulang atau untuk menyimak bagi yang belum hadir. Kemudian bagi yang membayarnya berkala, ya maka dipastikan sehari sebelum daurah sudah lunas dan konfirmasi ke admin. Bagi yang pembayarannya berkala, yang sudah lunas ya tidak perlu. Kemudian yang terakhir, ya, kami mohon maklum untuk kepada seluruh peserta, jikalau memang Syekh berhalangan sebab uzur syar'i, ya karena sakit atau misalnya dan hal lainnya. Ya. Itu mohon dimaklum, maka waktunya akan diundur atau diganti, kurang lebih seperti itu. Ya, insya Allah bisa difahami ini yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang kedua, kita akan berkenalan dengan Syekh, ya sedikit saja di videonya. Ini Syekh saat di Senegal, ya dalam sebuah acara kalau nggak salah hafal Quran, ya mungkin nanti Syekh sudah hadir dan menyimak ya, kalau memang saya salah mohon maaf. Ini acara di Senegal, Syekh dipilih ya untuk membaca Al-Quran, ya dihadiri oleh para umaro, para pemimpin ya di Senegal, ya para menteri, presiden dan sebagainya, dan ulama-ulama seperti diantaranya ada Syekh Abdul Basfar yang terkenal ya, Syekh Abdul Basfar ya, dan para qori-qori lainnya di sana. Ya, jadi dulu saya pernah ngobrol sama Syekh saat laki, ternyata Syekh Abdul Basfar ini kawannya. Ya, nah, karena memang lintasnya Syekh ini jam terbangnya sudah jam terbang internasional, maka tentunya beliau banyak satu majelis, satu majelis dengan para kori-kori dari berbagai negara, di antaranya adalah Syekh Abdul Baswar. Ya, ini kita akan menyimak sedikit ya, Bapak Ibu.
Ya, mungkin cuplikan-cuplikan aja Bapak Ibu. Ya, kalau kita ke bawah untuk menikmati, nanti waktunya habis cuma untuk mendengarkan saya ngaji ya. Jadi nanti itu bisa Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Bisa diklik Syekh Muhammad Ali Adib. Nah, nanti banyak video-video beliau di YouTube ya, di antaranya seperti yang tadi saya tontonkan ke Bapak Ibu para asatidz sekalian. Seperti itu, dan ini yang tadi kita lihat ya sebelum kita mulai, ini dengan Syekh Muhammad Jibril ya. Syekh Muhammad Jibril ini siapa beliau? Beliau nanti bisa juga lebih detailnya bisa searching di YouTube ya, di Google ya. Bisa bisa lihat di YouTube siapa beliau, atau di Google. Beliau ini guru besar ya, Syekh yang sangat terkenal di Saudi Arabia, di Mesir ya, di negara-negara Arab. Nah, ini acara talk show Syekh Muhammad Ali Atib, guru kita, dengan Syekh Muhammad Jibril ya, tentang uh, bagaimana Syekh menghafal dari umur berapa, kurang lebih begitu. Kalau yang bisa paham bahasa Arab, nah itu kurang lebih tentang seperti itu, tentang kehidupan Syekh Muhammad, bagaimana awalnya memulai dengan Quran dan lain sebagainya, berapa saudaranya Syekh dan sebagainya, seperti itu. Ya, tadi sama. Kemudian Syekh Muhammad Jibril juga meminta Syekh Muhammad untuk membaca Al-Quran. Ya, selanjutnya ini Syekh Muhammad juga selain beliau dari Mesir ya, kuliah di Al Azhar Mesir, khusus Quran, selain memang banyak hafal matan-matan ya, selain juga beliau menguasai 10 qiraat ya, beliau juga mampu membawakannya bukan hanya dengan murotal tapi mujawad. Nah, jadi beliau itu selain memang tampil untuk membacakan Al-Quran ya, bukan hanya di tingkat bahkan di tingkat internasional ya, beliau juga sudah fasih berbahasa Indonesia. Jadi saya ini bukan penerjemah nantinya ya, kita bersyukur sekali, jadi beliau langsung menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi beliau biasa juga dipanggil untuk mengisi acara tablik akbar misalnya. Beliau juga biasa mengisi khutbah Jumat misalnya ya, atau misalnya acara-acara keagamaan. Nah, beliau udah paket lengkap ya, mau baca Quran, mau apa dan sebagainya, dia sudah fasih ya berbahasa Indonesia, dan mempelajari ilmu-ilmu syar'i ya, ilmu-ilmu agama tentunya di ketika saat kuliah. Jadi sudah biasa beliau untuk mengisi-mengisi. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau ingin mengundang Syekh, nanti bisa bisa kontak ya, seperti itu. Ini acara beliau di Pakistan. Kita simak sedikit saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Oh ya, baik, nanti lihat di YouTube aja ya. Saya malu katanya untuk Oke, baik, nanti bisa lihat ya, karena waktu kita terbatas. Yang terakhir yang ingin kita share, nah ini dari guru kita ya, yang sudah tidak asing, sangat terkenal, yaitu Ustadz Abdul Somad ya. Insya Allah kita akan simak ini ya. Wahai Tuan Guru, Tuan Syekh Muhammad Ali Dib, kamu lebih alim, kamu hafal Quran, di dalam kepalamu Quran 30 juz. Itu maka kepala beliau diikat dengan sorban supaya hafalannya nggak lepas. Kalau begitu model topinya 30 juz. Kalau begini nggak diikat, juz 30. Wahai Tuan Syekh Muhammad Ali Dib, dengarkanlah bacaan Al-Fatihah Abdul Somad. Sebagai bukti dia bukan cuman pandai ceramah, dia tidak hanya ngajak orang, tapi dia menunjukkan begini cara memperdengarkan bacaan Al-Fatihah. Tolong kalau salah jangan kasih tahu di sini, malu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Syekh Muhammad Ali Dib berkenan memberikan ijazah Al-Fatihah untuk Ustadz Abdul Somad. Amin kan? Sebenarnya beliau guru kita semuanya, Masya Allah. Masya Allah, ana ajastuka ya Syekh, barakallahu fiik. Qabiltul ijazah. Masya Allah, wa ana insya Allah a'tika syahada ba fima ba'd. Qabiltul ijazah Syekh. Wa hadha Barakallah. astaghfirullah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Oke, baik. Itu seputar Syekh, ya kurang lebih seperti itu. Beliau mulai menghafal Quran itu dari umur 4 tahun dan khatam sudah 9 tahun. Hafiz an Asim itu di umur 11 tahun dia sudah dapatkan. Kemudian Qiraah Ashraf itu 14 tahun. Nah, kemudian ini menjadi imam di Inggris tahun 2010-2012. Ya, kemudian di Arab Saudi menjadi imam dan guru Quran 2013 sampai 2018. Ya, kemudian banyak beliau diundang ke berbagai negara ya, untuk mengikuti perlombaan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi imam serta qori dan hadir juga di acara-acara televisi sebagai guru Quran ya, di televisi Turki, Malaysia, Austria, Senegal, Pakistan, Inggris, Indonesia, Arab Saudi dan Afrika. Kemudian juara 4 sedunia perlombaan di Raja Abdul Aziz Internasional dalam bidang Al-Quran Arab Saudi 2004, juara 1 sedunia ya, tingkat internasional perlombaan Al-Quran di London 2011. Ya, pemegang ijazah bersama tertinggi di dunia dengan jarak 28 generasi hingga baginda Rasulullah SAW. Ya, kurang lebih seperti itu perkenalan kita dengan guru kita, ya Syekh Muhammad Ali Adib. Baik, demikian kurang lebih profil mengenai Syekh dan peraturan yang saya sampaikan tadi mengenai pembelajaran kita. Maka tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk mempersilakan Syekh untuk mengisi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih semuanya juga yang hadir di daurah ini. Mudah-mudahan insyaallah daurah ini barakah, sukses insyaallah, bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Sebelum saya mulai, saya bukan siapa-siapa, tapi memang karena itu adat di Indonesia, mereka suka muliakan barang siapa yang dari Arab, yang hidungnya mancung harus sudah punya ilmu. Karena ilmu itu kayaknya di hidungnya. Saya bukan siapa-siapa di Indonesia, Masya Allah banyak orang yang lebih ahli dari saya, yang lebih punya ilmu luas, ilmu tajwid, ilmu semuanya, lebih daripada Al-Faqir. Mudah-mudahan Allah tutup aib Al-Faqir, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya dan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أما بعد، حاضرين حاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Al-Faqir sangat bahagia. Alhamdulillah karena saya hadir bersama orang-orang yang cinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya hidup bersama Al-Quran, mati bersama Al-Quran, dan masuk surga bersama Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Ustaz Lutfi dan untuk jamaah yang hadir di daurah ini. Saya juga berterima kasih untuk Ustazah Rahma dan tim saya juga yang sudah siapkan file itu PDF, dan saya minta maaf kalau memang ada salah dalam file ini. File ini hanya saja untuk poin-poin.
Tapi insya Allah nanti saya akan lebih pakai detail lagi insya Allah. Dan saya juga minta maaf kalau masih ada salah dalam bahasa Indonesia, karena maklum Al-Faqir itu bukan orang Indonesia dan masih belajar bahasa Indonesia, bukan seperti yang Ustaz Lutfi sampaikan kalau saya sudah fasih. Fasih itu berlebihan. Saya masih belajar bahasa Indonesia pelan-pelan. Tapi yang penting semuanya faham insya Allah. Ya. Sebelum kita mulai syarah muqaddimat, itu memang namanya nazm al-muqaddimah fima ala qari'il Qur'ani an ya'lam, itu namanya. Dia terkenal dengan matnul jazariyah. Ya. Mungkin banyak yang ingin tahu kapan itu muncul atau mulai ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang kita tahu sekarang itu ada gunna, idgham, ada ikhfa. Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Jibril. Rasulullah SAW talaqi secara langsung kepada Jibril, ya, langsung dari Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tidak ada ilmu tajwid. Itu Rasulullah hanya ikut, ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana, dan sahabat ambil tajwid itu, ambil bacaannya juga dengan cara talaqi wal musyafahah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ada salah, Rasulullah koreksi. Kalau mereka benar, Rasulullah diam. Berarti artinya Rasulullah terima bacaannya betul. Waktu itu masih belum ada masalah dengan masalah tajwid atau fasahatul lisan, karena Al-Quran turun dengan bahasa orang Arab, turun untuk orang Arab awalnya. Ya, awalnya muncul Islam, Al-Quran turun pakai lidah mereka, makanya tidak butuh dibuat buku-buku, tidak butuh, karena memang lidahnya sudah fasih. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya bilisanin Arabiyyin mubin. Ya. Pelan-pelan setelah Islam itu sudah terkenal, sudah banyak yang masuk dalam agama Islam dari orang-orang yang bukan Arab. Ini barusan mulai lidahnya berubah, lidahnya rusak. Maka setelah itu, wabil khusus di zaman at-tabi'in, barusan mulai dibuat buku-buku atau dibuat ilmu at-tajwid. Tapi awalnya bukan namanya ilmu tajwid. Itu namanya seperti husnul ada. Husnul al-ada. Belum ada yang namanya gunnah harakatan, mad tabi'i, mad ard sukun. Tidak ada. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah Al-Quran itu sudah mulai, lidah orang Arab sudah mulai berubah, ya, karena memang banyak yang masuk dari negara lain, dan maklum kalau orang itu bukan orang Arab, lidahnya beda, bukan fasih. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suruh seorang tabi'i namanya Abu Aswad Ad-Du'ali, ayolah buat buku atau kumpul atau buat buku yang akan menjaga Al-Quran dari tahrif. Tahrif itu merubahkan. Betul gak Ustaz Lutfi? Mohon maaf kalau saya ada masalah dengan bahasa Indonesia, mungkin Ustaz yang langsung benarkan, ya. Betul Ustaz sekarang. Ya. Makanya Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali di zamannya itu yang paling fasih, dan memang yang mulai buat ilmu tajwid bukan ulama Quran, tapi ulama lughah, ulama nahwu, ulama sarf, ya. Awalnya Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali rasanya berat, tidak mampu, tidak berani, karena ini Al-Quran. Terus dia waktu di jalan dengar seorang membaca Al-Quran, wa adhanu min Allahi wa rasulihi, surat At-Taubah, awal surat At-Taubah, wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbari anna Allah bari'un min al-musyrikina wa rasulih. Orangnya baca seperti itu. Sebenarnya yang betul itu wa rasuluh. Allah itu melepaskan, Allah bari itu melepaskannya, melepaskan diri dari orang-orang musyrik, dan Rasulullah SAW juga melepaskan dirinya dari orang-orang musyrik, ya. Tapi kalau dibaca minal musyrikin wa rasuli, berarti Allah juga bari dari Rasulullah, melepaskan diri dari Rasulullah, berarti jadi satu sama orang musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka beliau langsung kaget, kembali lagi ke Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan bilang saya siap buat ilmu kayak namanya an-naqd. An-naqd itu apa Ustaz Lutfi? Naqd kayak titik ya. Titik.
Awalnya mulai itu dengan ilmu naqd. Dan beliau minta orang yang pintar biar jadi penulis ya, yang biar tulis bukunya. Awalnya kalau misalnya katamu fathah disuruh kasih titik atas huruf nia, kalau dhammah depan huruf nia, kalau kasrah di bawah huruf nia. Seperti itu. Pelan-pelan zaman tabi'in setelah itu mulai apa ya, seperti juga cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu waktu dengar seorang belajar Al-Quran dengan Abdullah bin Mas'ud baca nama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Baca al-fuqara'i seperti itu. Sebenarnya agak rubahkan makna fuqara'i tanpa mad 4 harakat, hanya 2 harakat gitu. Dan Abdullah bin Mas'ud bilang apa, bukan seperti itu saya dengar dari Rasulullah SAW, tapi saya dengar al-fuqara'i. Berarti awalnya gak ada yang namanya harakat-harakat. Setelah itu datang zaman Al-Khalil bin Ahmad, itu ulama lugha yang terkenal, dan Sibawayh itu murid Al-Khalil bin Ahmad radhiyallahu anhuma. Al-Khalil bin Ahmad itu guru Sibawayh. Sibawayh pernah bilang, guru saya Al-Khalil bin Ahmad itu sampai kayak hurufnya kayak yatadzawaq al-huruf. Yatadzawaq itu terasa ya, seperti kita lagi menikmati makanan. Beliau awalnya kayak mau tahu itu makhrajnya dari mana. Itu mulainya seperti itu, makhraj al-huruf. Tapi Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah, beliau setiap huruf kayak lagi menikmati sampai sudah katamu makhrajnya. Ini mulainya seperti itu. Pelan-pelan sampai datang zaman Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Subhanallah, di zaman itu memang banyak buku-buku tentang ilmu tajwid, tentang ilmu naqd, ilmu nahwu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kasih qabul. Qabul itu apa ya? Betul bahasa Indonesia qabul juga Ustaz ya? Betul sih. Ya, bukan semua orang-orang yang buat buku terkenal seperti Ibnul Jazari atau Syatibi atau Imam Nawawi, tapi subhanallah ini rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dengar kalimat ilmu tajwid, langsung kita ingat apa? Al-Imam Ibnul Jazari, Matnul Jazariyah. Ya, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti rahasianya karena beliau seorang mukhlis lillahi azza wa jalla, orang ikhlas. Ya, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah namanya Muhammad ibnu Muhammad ya. Ustaz biasanya kata mau buat apa ya, yang poin-poin itu mana saya harus kelihatan atau bukan sini, saya lihatkan ke peserta Syekh ya, biar saya gak mulai apa pesertanya tidak bisa ikut, biar bisa ikut mereka. Oh iya, baik Saya lanjut atau tunggu dulu? Bebas ya. Iya, biar mereka juga bisa ikut ya. Siapa itu Al-Imam Ibnul Jazari? Karena mungkin ini tidak tertulis di sini ya. Nama beliau Muhammad ibnu Yusuf Ad-Dimashqi. Beliau dari Dimashq, dari Syam. Ya, dan kunyahnya dibilang Abul Khair. Al-Jazari itu nisbah. Seperti kita misalnya bilang orang ahli Kalimantan, atau Al-Bantang. Ada banyak orang wali di Indonesia terkenal pakai daerahnya, nama daerahnya. Itu namanya nisbah ila jazirah, namanya Jazirah Ibnu Umar. Jazirah Ibnu Umar makanya dibilang Al-Jazari. Ya, tapi namanya Muhammad ibnu Ali ibnu Yusuf. Ya, الشهير بابن الجزري, كنيته أبو الخير. Beliau lahir di tahun 751 Hijriyah ya, dan meninggal rahimahullah wallahu taala a'lam di tahun 833 Hijriyah wallahu taala a'lam. Dan subhanallah cerita kelahiran beliau itu memang luar biasa ya. Sebenarnya ayahnya seorang yang aqim. Aqim itu apa? Orang yang tidak bisa punya anak
itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa punya anak, tapi beliau pergi haji, minum air Zam-Zam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya minta zuriyah, keturunan yang ahli, yang ulama, yang saleh, orang wali, ahli Quran. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak sampai 1 minggu istrinya hamil. Allah kasih zuriyah yaitu Muhammad Ibnul Jazari. Makanya ceritanya luar biasa. Ini dari doa. Ini bisa jadi pelajaran untuk kita. Ma'u Zamzam lima syuribalah kama qala fil hadis ad-dhaif. Ma' Zamzam, air Zamzam itu sesuai niat kita, insya Allah kita akan mendapatkan ketika lagi minum air Zamzam. Ya. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah bukan hanya seorang ulama tajwid. Banyak yang mikir Al-Imam Ibnu Jazari itu fokus tentang ilmu tajwid. Bukan. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah sebenarnya terkenal sebagai ulama tajwid dan ulama hadis, muhaddis. Tapi karena beliau ilmunya dalam ilmu tajwid sudah lebih besar lagi daripada ilmu-ilmu lain, makanya terkenal dengan ilmu tajwid. Tapi beliau itu ilmu tajwid ada, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, aqidah, semuanya, sampai banyak buku-buku. Bukan hanya matan Al-Jazariyah. Matan Al-Jazariyah itu hanya untuk ilmu tajwid, Hafs an Asim, ilmu tajwid Al-Quran. Tapi beliau punya Thayyibatun Nashr, punya buku-buku banyak, luar biasa, Masya Allah. Habiskan hidupnya untuk memberikan ilmunya, membuat buku-buku untuk kita. Sampai hari kiamat ilmunya akan, Masya Allah, dipakai, bermanfaat insya Allah sampai hari kiamat. Semoga Allah yarhamhu wa yaghfir lahu insya Allah wa yajziyahu anna khairal jaza. Was'allahu ta'ala an yu'allimana ma yanfa'na wa an yanfa'na bima 'allamana wa an yaj'ala kulla a'malina khalisatan liwajhihil karim. Beliau mulainya yaqulu raji afwi rabbin sami'i. Muhammadun ibnul Jazari Syafi'i. Kalau kita baca terjemah yang ada di sini, karena mungkin juga saya belum bisa pakai bahasa ini, saya mau pakai bahasa lain, tapi saya baca dulu ini, barusan saya kasih detail ya. Berkata seorang yang mengharapkan ampunan Allah Rabb yang maha mendengar, Muhammadun ibnul Jazari Syafi'i. Kenapa beliau mulai seperti itu? Bukan beliau sendiri yang mulai dengan minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga di matan lain Thayyibatun Nashr, qala Muhammadun huwa ibnul Jazari ya dzal jalali irhamhu wastur waghfiri. Artinya hampir sama, minta diampuni kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ditutup aibnya dan minta Allah kasih rahmah untuk beliau. Kenapa beliau mulai seperti itu? Bukan juga Al-Imam Ibnul Jazari sendiri, tapi matan Tuhfatul Atfal yang pasti banyak yang tahu, untuk Al-Imam Al-Jamzuri, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwa Al-Jamzuri. Berarti juga berharap diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mulai seperti itu? Yang pertama, sebabnya yang pertama, biar kita tahu kalau dosa-dosa kita itu adalah gangguan untuk ilmu kita, ya, kesuksaan kita. Berarti kita gak bisa buat buku-buku, tidak bisa belajar Al-Quran, tidak bisa hafal Al-Quran kalau kita berdosa. Dosa itu adalah gangguan untuk hafalan kita. Kalau mau tambah ilmu, mau cari ilmu, makanya diminta ampuni kepada Allah Subhanahu wa taala biar mulainya luar biasa, berkah tanpa dosa-dosa. Dan sebab yang kedua, ulama kita, orang-orang Masya Allah, nahsabuhum wallahu hasibuhum minal awliya, kita berharap kepada Allah mereka orang wali semuanya, seperti Al-Imam Al-Jamzuri, Al-Syatibi, Ibnul Jazari, mereka selalu khawatir banget dengan masalah ikhlas. Mereka khawatir bahagia dengan nazam ini. Mereka sudah buat matan luar biasa. Kalau mereka ikut was-was syaitan, pasti akan masuk riya, gak akan ada ikhlas. Dan kalau ikhlasnya tidak ada, berarti amalan ini atau buku ini gak akan keliling kemana-mana. Ya, mungkin hanya saja di zaman Imam Jazari terkenal, tapi setelah itu sudah tidak terkenal lagi. Maka kalau kita mau bagikan ilmu, kita harus selalu berbarwi atau berbaiki niat kita, ikhlas lillahi azza wa jal, biar insya Allah ilmu kita atau apa saja yang kita
sampaikan ke murid-murid, murid kita sampaikan juga biar jadi sedekah jariyah, berarti kita harus ikhlas niatnya lillahi azza wajal. Dan di sini ada cerita luar biasa, tapi bukan tentang Al-Imam Ibnu Jazari, tapi Al-Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi itu yang buat Syatibiyah. Al-Imam Asy-Syatibi orang buta, tidak punya mata. Sampai mati gak punya mata, gak bisa lihat. Beliau setelah buat Matnu Syatibiyah, qiraat 7, beliau terasa bahagia dengan amalan niyah, bahagia banget. Terus langsung takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir ikhlasnya tidak ada lagi, masuk riya, masuk ujub, naudzubillahi min dzalik. Maka beliau yang sudah menulis, beliau masukkan dalam botol, dan pergi ke laut dan limbar botolnya. Sudah mungkin beberapa tahun lagi buat 1173 bait, hampir 1200 bait Imam Syatibi. Tapi setelah buat langsung limbar di laut, dan dia berdoa, ya Allah, kalau engkau tahu saya ikhlas niatnya lillahi untuk engkau ya Allah, maka kembalikan lagi buku ini untuk saya. Dan langsung pulang beliau. Setelah beliau pulang, ada seorang lagi mancing. Orangnya lagi mancing. Waktu lagi mancing itu pakai syabakah. Bahasa Indonesia apa Ustaz Lutfi syabakah itu? Syabakah itu yang bisa keluarkan banyak ikan, bukan hanya satu-satu. Itu namanya syabakah. Apa? Jaring. Ya, akhirnya yang keluar itu betul Imam Syatibi rahimahullah yang ada dalamnya Syatibiyah. Gak ada kecuali satu aja nuskha wahidah. Dan beliau orang awam, pas keluarkan kertas-kertasnya, rasanya gak faham apa-apa. Dan beliau bilang, saya yakin gak akan ada yang faham apa saja yang dalam buku ini kecuali Al-Imam Syatibi. Saya bawa pergi ke beliau. Beliau akhirnya pergi ke Imam Syatibi, bilang, saya katamu ini, tulisan ini, tapi saya gak faham. Langsung Imam Syatibi sudah tahu kalau Allah Subhanahu wa taala terima amalannya dan amalannya ikhlas lillahi azza wajal. Sampai sekarang Syatibiyah gak ada yang kasih tahu kita tentang qiraat 7 yang terkenal kecuali Syatibiyah. Ada buku-buku lain tapi tidak terkenal seperti Syatibiyah. Makanya mereka selalu mulai dengan masalah minta ampun, ingat dosa-dosa, ya Allah tutup aib kita. Kenapa mereka? Karena merendahkan diri, mereka mau terasa fakir lillahi azza wajal. Ya, butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahagia dengan ilmu kita, berarti gak ada manfaat dari ilmu kita, dan ilmu kita gak akan kemana-mana. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita semuanya ikhlas, amalan-amalan kita semuanya ikhlas lillahi azza wajal. Ya, Muhammadun ibnul Jazari Syafi'i, saya sudah bicara tentang namanya, tapi kenapa Syafi'i? Karena memang beliau madhabnya madhab Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Segala puji bagi Allah Ta'ala dan semoga salawatnya tercurah kepada nabinya dan pilihannya. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Seperti itu tidak butuh tafsir ya. Karena juga sebentar lagi itu waktu salat zuhur ya. Kita mau yang penting-penting dulu. Berarti kita harus mulai semua ceramah-ceramah kita, mau buat nazam, mau buat apapun, dengan salawat kepada Rasulullah SAW, dan bersyukur. Yang pertama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kalau salawat kepada Rasulullah SAW kita sudah tahu. Tapi bagaimana salawat kepada sahabatnya? Wa muqri'il Quran. Muqri'il Quran itu orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ma' muhibbihi, dan orang-orang yang cinta Al-Quran, cinta ahli Al-Quran. Berarti salawat kepada mereka itu adalah doa untuk mereka, biar Allah turunkan rahmatnya kepada mereka. Berarti salawatnya beda dengan salawat yang untuk Rasulullah SAW, yaitu Muhammad, keluarganya, sahabatnya, yang ini mungkin ada salah ya, karena ini beda. Bukan artinya sahabat Al-Quran yang belajar, yang ajarkan Al-Quran, tetapi itu beda, macamnya beda. Wa sahbihi itu sahabat Rasulullah SAW, wa muqri'il Quran, dan barang siapa yang mengajarkan Al-Quran, dan orang-orang yang mencintainya, cinta ahli Al-Quran, cinta ulama Al-Quran, cinta Al-Quran. Siapa yang hidupkan mic?
Ustaz, kita bisa lewat ini atau ada pertanyaan di beberapa atau pertanyaan itu di terakhir aja? Mungkin terakhir aja sih. Iya. Oke. Maaf ya. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Setelah itu bahwa nazam ini adalah muqaddimah. Muqaddimah itu pasti juga bahasa Indonesia yang harus diketahui bagi orang yang mau mempelajari Al-Quran. Ya, berarti orang-orang yang ingin belajar Al-Quran, yang ingin benarkan bacaannya, baca dengan cara fasih dan ingin yang ingin baca Al-Quran dengan makhraj yang betul, sudah tahu sifatul huruf, makhraj huruf, berarti gak bisa lewat Matnul Jazariyah. Beliau buat muqaddimah ini biar menjadi dalil ya, atau menjadi marji' Ustaz Lutfi, artinya apa? Marji'. Sumber panduan sih. Ya, sumber untuk orang-orang yang ingin belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Berarti barang siapa yang mau membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, jangan sampai baca Al-Quran seperti baca buku biasa. Sekarang Masya Allah banyak ulama kita yang buat syarah tajwid, jelaskan makharijul huruf, kita gak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bilang saya gak punya waktu, saya sibuk, waktunya dihabiskan untuk sosial media, untuk scroll, tapi tidak cari ilmu, tidak berusaha benarkan bacaannya. Hati-hati karena Allah akan selalu lihat usaha kita. Ya, idh wajibun alaihim muhattam. Wajib itu bahasa Indonesia sama. Wajib itu harus, wajib, fardu. Ya, karena bagi mereka yang hendak membaca, mempelajari Al-Quran, wajib mengetahui pertama. Mereka harus tahu apa? Yang pertama, makharij al-huruf wa sifat. Kenapa beliau itu mulai dengan makharij huruf dan sifat huruf? Bukan misalnya tentang hukum mad dan hukum yang lain kayak hamzatul wasal atau hamzatul qata' atau ghunna, ikhfa, idgham. Kenapa? Karena memang itu yang paling penting. Gak mungkin kita langsung mulai madnya beberapa harakat, dan memang masalah makharij huruf itu yang langsung sentuh lahnun jali. Ini yang langsung kalau dirubahkan atau berubah, langsung kita kena masalah lahnun jali, salah yang besar sampai bisa merusakkan salat kita kalau kita punya salah dalam surat Al-Fatihah ketika salat. Berarti masalah makharijul huruf wa sifat itu yang paling penting. Jangan langsung mau belajar ilmu ahkamun nun sakinah wa tanwin, mau guna berapa harakat, tidak boleh kita langsung loncat. Berarti yang pertama itu kita harus benarkan makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharij huruf kita sudah tahu. Awalnya ulama nahwu mereka buat sedikit tentang makharijul huruf. Hurufnya keluar dari mana, seperti tadi saya sampaikan. Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad, guru Al-Imam Sibawayh rahimahumullah, beliau mulai jelaskan tentang makharijul huruf. Tapi beliau rasanya tidak cukup. Kenapa? Karena mungkin kita baca makhrajnya, misalnya saya kasih contoh, khalidina fiha abada. Kalau ada yang baca gitu, kita gak bisa bilang makhrajnya salah. Makhrajnya betul. Makanya beliau barusan masuk tentang sifatul huruf, biar lebih sempurna lagi sesuai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tafkhim, tarqiq, isti'la, istifal. Makanya lanjut lagi masalah sifatul huruf. Setelah itu rasanya masih butuh sempurna lagi, karena hurufnya ada sifat yang mulazimah untuk huruf yang selalu harus ikut huruf itu kemana-mana, fathah, dhamma, sukun, tetap sifatnya ikut hurufnya. Dan ada sifat tidak mulazimah, sifat-sifat yang tidak ikut huruf. Mungkin kalau kumpulkan beberapa huruf, 2 huruf, barusan seperti ikhfa, seperti kita misalnya baca min fadlih man ya'mal, mana makhrajnya. Berarti beliau lanjut lagi, dan ulama-ulama selanjutnya juga lanjut tentang ilmu tajwid sampai zaman sekarang kita sudah tahu ada idgham, ada ikhfa dan ghunna, itu 2 harakat. Semuanya memang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, tapi mereka buat ilmu itu biar lebih mudah untuk orang-orang yang sudah jauh dari Al-Quran, orang-orang yang baru mau belajar Al-Quran. Setelah lidah Arab itu memang sendiri, lidah Arab itu sudah rusak. Ya, makharij al-huruf wa sifati liyalfidhu bi afsahil lughat. Biar mereka baca Al-Quran dengan
bahasa yang paling fasih. Kalau biafsahi itu ya itu litafdil, bahasa Arab itu litafdil. Kalau misalnya beliau bilang liyalfidhu bil lughatil fasihah, pakai bahasa-bahasa yang fasih, itu beda. Karena ada bahasa-bahasa fasih, tapi ada bahasa-bahasa yang afsah, lebih afsah lagi, yaitu bahasa Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin. Mubin itu yang sangat jelas, yang sangat wadih. Terus bagaimana? Sekarang kita di Mesir baca huruf qaf itu pakai a. Kalau lahjat Mesir, bahasa Mesir itu kita gak bilang qalbi, tapi bilang albi, qala, ala. Kalau di Yaman pakai ga. Ada di negara misalnya kayak Dubai, qalbi dibilang pakai jim, jalbi. Berarti kalau Al-Quran tidak ada kaidah-kaidah yang dibuat kepada ulama-ulama kita, semoga Allah yajziyahum anna khairal jaza, pasti Al-Quran sekarang sudah berubah semuanya. Ada yang baca misalnya walakin liyatma'inna jalbi, atau yang baca albi, atau apa liyunzira yawma talaq, ganti ta jadi ta, maknanya berubah. Atau at-talaqu marratan, hanya sifatnya berubah sedikit dan makhrajnya berubah sedikit, hurufnya rubahkan makna secara total. Makanya kita harus belajar ilmu tajwid, belajar makharijul huruf, sifatul huruf, dan ilmu waqaf ibtida, biar kita jaga Al-Quran dari rubahan, dari at-tahrif wa tabdil. Ya, ada apa lagi Ustaz? Muharrir at-tajwid wal mawaqifi. Ya, saya baca dulu yang 7 dulu ya, untuk mengetahui tajwid. Tajwid, muharrir tajwid itu ada salah di sini ya Ustaz. Saya kemarin sudah kasih tahu Ustaz Wahyu. La haula wa quwwata illa billah. Tapi belum berubah ya. Ada 7, sebenarnya ada 7, 8. Yang salah itu yang pakai bahasa Arab, gak apa-apa. Semuanya fokus bahasa Indonesia aja ya. Ya. Muharrir tajwid wal mawaqif wa ma alladhi rusima fil masahif, biar kita juga untuk mengetahui tajwid yang telah ditahqiq. Waqaf, dan waqaf juga ilmu waqaf dan ilmu ibtida dan ilmu rasm al-Uthmani. Ya, ilmu rasm al-Uthmani itu ilmu sendiri. Kita di Al-Azhar kita punya belajar, ada apa kelas atau hissa atau dars khas, ada buku namanya buku tentang ilmu rasm al-Uthmani. Ini ilmu sendiri, ini luar biasa ini ya. Wa ma alladhi rusima fil masahif, tapi akan dibicara sedikit dalam Jazariyah tentang rasm al-Uthmani di bab ta'nits ya, seperti bab ta'nits atau al-maqtu' wal-mawsul ya. Makanya selanjutnya min kulli maqtu'in, itu yang ke-8-nya, tapi di sini salah. Min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Maaf Ustaz ya, kembali lagi. Iya, min kulli maqtu'in wa mawsulin, yaitu dari setiap lafaz yang dipisah. Seperti apa dalam Al-Quran, innama tu'aduna la'at. Mungkin antum ketemu satu tempat innama dipisah, inna sendiri, ma sendiri. Ada juga innama jadi satu, alif nun mim mad bil alif jadi satu, berarti itu namanya ilmu maqtu' wal mausul. Fi ma ada fi sendiri, ma sendiri, ada fi ma jadi satu kalimat, itu namanya ilmu atau bab al maqtu' wal mausul, dan kita insyaallah akan pakai detail yang lebih dalam kalau sudah masuk bab al maqtu' wal mausul. Biar kita fokus aja dulu hari ini di muqaddimah. Wa ta'i untha lam takun tuktab biha, dalam Al-Quran kalau misalnya rahmat az-zukhrufi bitta zabarah, nanti kalau kita masuk bab ta'at, bab ta itu mungkin di rahmah ditulis pakai at-ta'ul marbutah kayak ha itu ya. Mungkin ditulis pakai ta yang atasnya ada 2 titik. Berarti itu namanya juga ilmu ar-rasm al-Uthmani. Dan ini juga ada hubungan secara langsung dengan kita waqaf. Kalau kita waqaf, kalau misalnya pakai ta maftuhah, berarti kita waqaf dengan rahmat. Pakai ta. Tapi kalau pakai ta al-marbutah, kita waqaf dengan rahmah. Berarti ilmu tajwid itu seperti kata-kata guru saya, ilmu tajwid itu ilmu yang paling mudah dan kecil, tapi juga ilmu yang paling penting karena langsung sentuh Al-Quran. Al-Quran kalamullah azza wa jal. Biar Allah subhanahu wa ta'ala itu janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sudah janji Allah akan jaga Al-Quran sampai hari kiamat. Itu beda dengan buku-buku lain seperti Taurat, Al-Injil, Az-Zabur. Semuanya karena rubahan.
sudah berubah dari orang-orang jahat, ya. Tapi Al-Quran gak akan berubah sampai hari kiamat. Kenapa gak akan berubah? Karena Al-Quran itu dengan cara at-talaqqi wal musyafahah langsung dari Allah ke Jibril, Jibril ke Rasulullah SAW, ke sahabatnya, at-tabi'in, tabi'it tabi'in, guru-guru kita sampai zaman sekarang itu silsilah tidak terputus, itu yang namanya ijazah atau sanad, sanad sampai Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu insya Allah gak akan pernah berubah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya tentara yang khas untuk menjaga Al-Quran dari tahrif wa tabdil, yaitu ahli Al-Quran, keluarga Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas niatnya lillahi azza wa jal, yang belajar Al-Quran secara sempurna, yang habiskan waktunya berbaiki bacaannya, yang cari silsilah sanad yang tinggi sampai dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tentara Allah Subhanahu wa taala yang jaga Al-Quran. Maka marilah kita termasuk tentara Allah Subhanahu wa taala yang akan jaga Al-Quran. Kita mati tapi kita masih dalam silsilahnya sampai hari kiamat. Dibilang muridnya misalnya Ahmad dari Syekh Muhammad, dari Syekh gini sampai Allah Subhanahu wa taala mati, sampai hari kiamat masih nama saya atau nama guru saya ditulis sampai hari kiamat. Keutamaannya luar biasa. Semoga Allah kasih kita semuanya niat yang baik, ikhlas lillahi azza wa jal. Kalau itu kita sudah selesai al-muqaddimah, ya. Kalau mabadi ilmu tajwid sebenarnya Ustaz, coba Ustaz. Ya, ini enggak usah dulu ini. Ya, kalau mabadi ilmu tajwid menurut saya itu enggak usah kita bahas, ya. Enggak usah kita bahas ini. Berikutnya saya. Apa? Untuk pertemuan berikutnya, mabadi yang boleh, insyaallah. Insyaallah. Baik. Oke, baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Syekh. Boleh, insyaallah. Oke, baik. Saya kalau kita close dulu, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas mabadi wa ilmu tajwid insyaallah. Dan sekarang kita masuk sesi tanya jawab, ya. Baik, saya akan stop share dulu. Masya Allah, tabarakallah Syekh, ilmunya luar biasa, penjelasannya, contoh-contohnya, alhamdulillah, barakallahu fikum, wa fi ulumikum insyaallah. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya maka dipersilahkan. Ya, silakan angkat tangan, ya. Mengenai muqaddimah itu tadi yang dijelaskan oleh Syekh, silakan raise hand. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Raise hand, oke. Raise hand-nya pakai aplikasi itu, ya. Baik, kita beri pertanyaan, kalau bisa yang raise hand juga aktifkan video kalau memungkinkan, ya, dipersilakan. Kita masuk dulu ke Ibu Anissa Teresia. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Syekh dan Aba Lutfi dan seluruh tim yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Saya izin bertanya, Syekh, apabila kita juga masih belum sempurna dalam sifatul huruf, tapi kami sebagai al-fakir sudah diberi amanah untuk memberikan pelajaran dasar begitu, ya, kepada anak-anak. Sebaiknya kami bagaimana, ya, soalnya saya juga jadi khawatir gitu, kurang punya kemampuan gitu untuk menyampaikan seperti beberapa yang memang sifat istitolahnya atau tafasyinya, karena ini kan ke anak-anak, kalau salah bisa salah terus gitu. Mohon pencerahannya, Syekh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu kalau sudah tahu, insya Allah ini betul, sudah cari, sudah belajar dengan guru, sudah insya Allah hampir yakin, insya Allah yang saya sampaikan itu memang betul, walaupun tidak punya ijazah,
silakan bagikan ilmunya, tapi harus pastikan dulu kalau memang betul, ya, karena ini amanah. Kalau anak-anak dari kecil sudah belajar yang salah, seperti masalah yang sekarang terkenal di semua dunia, nggak tahu mulainya dari siapa. Kalau kita mau hurufnya tipis harus sinium, hurufnya tebal harus monyong. Ini merusakkan lidah, ya. Orang itu yang buat bid'ah ini atau fitnah ini, nggak tahu ini sengaja atau tidak. Tapi yang penting, walaupun dia nggak sengaja, tapi tidak pastikan ilmunya atau tidak cari dulu, itu dosa jariah. Na'udzubillahi min zalik. Sampai sekarang diajarkan, kalau kita mau as-siratal, senyum. Kalau kita mau baca huruf tebal, as-sirata, waladdu. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Gak ada yang namanya kita harus senyum, kita harus ya. Tapi kalau misalnya ibu sudah belajar, sudah tahu, sudah cari, sudah keliling YouTube, keliling buku-buku ulama, sudah yakin dengan ilmu itu, silakan sampaikan. Dan dari guru-guru juga harus bilang, bacaan antum juga bagus, karena mungkin antum tahu hukumnya tafasyi, hukumnya istitalah, tapi antum waktu kasih contoh untuk anak-anak, salah. Berarti berusaha semampunya, cari ilmu yang betul dari buku-buku ulama kita seperti Ibnul Jazari, dari guru-guru yang punya sanad, barusan insya Allah akan aman, insya Allah aman, biar tidak termasuk dosa jariah. Tapi kalau kita nggak peduli, seperti maaf ya, orang-orang sekarang ahli sosial media sudah belajar sedikit, pernah dengar tentang satu masalah, gak pernah cari tahu apakah betul atau salah, langsung sampaikan, langsung bilang, pernah tahu gak dari kapan antum baca seperti itu, ini salah, ini yang betul, padahal salah. Ya, ini na'udzubillah min dzalik, ini dosa jariah. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari dosa-dosa jariah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih Syekh atas jawabannya. Saya pikir insya Allah jelas ya, untuk kita terus belajar. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kemudahan. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Nofri. Silakan Pak Nofri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mau bertanya, apakah ada penekanan bagi mereka yang belum memiliki memiliki sanad untuk membaca Al-Quran, apakah sama seperti membaca buku biasa? Karena saya pernah mendengar bahwa bagi mereka yang belum memiliki sanad, berarti orang itu sama dengan membaca buku biasa, bukan Al-Qurannya. Itu saya. Yang saya paham dari pertanyaan Pak Razanallah, saya mungkin salah paham ya. Coba kalau saya salah paham, Ustaz Lutfi jelaskan. Beliau bertanya itu, apakah orang yang tidak punya sanad tidak boleh baca Al-Quran dengan tajwid, baca seperti buku biasa? Seperti itukah pertanyaannya? Iya, saya. Oh iya. Salah Pak, salah. Kita tidak boleh baca Al-Quran seperti buku biasa, dan sanad itu memang bukan wajib ya. Ini kita bisa dibilang fardu kifayah. Ya, kenapa fardu kifayah? Karena harus ada di setiap zaman di umat Nabi Muhammad SAW, harus ada yang punya sanad, yang punya ijazah, tapi bukan semua orang Muslim. Mungkin ada yang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan. Ada yang punya kegiatan lain, ada yang sibuk dengan ujian lain, ada yang punya musibah. Ya, berarti orang itu minimal belajar dengan wasilah yang ada di zaman sekarang. Dan setiap zaman itu awalnya memang nggak ada yang namanya buku-buku. Awalnya Al-Quran itu langsung dari Rasulullah SAW, dari mulutnya sampai sahabat Rasulullah SAW. Nggak butuh buat video-video seperti zaman sekarang. Kita bayangkan bagaimana kalau masih di zaman Rasulullah SAW, masih kalau waktunya ada yang namanya rakam, ambil video atau secara live. Kita bayangkan aja, kita lihat Rasulullah SAW lagi baca Al-Quran dan kita lihat langsung dari mulutnya, luar biasa. Tapi karena nggak ada, makanya pelan-pelan dibuat buku. Itu namanya at-taswir al-kitab ya. Taswir itu menggambarkan tapi lewat menulis ya.
Ya, tapi zaman sekarang alhamdulillah luar biasa sekarang. Ada yang namanya PDF, ya, pakai gambar-gambar, bagaimana makhrajnya, ada lewat video-video di YouTube. Berarti kita gak punya alasan di hadapan Allah SWT. Tidak tidak harus kita punya sanad. Tapi kita berusaha semampunya kita punya sanad kalau bisa. Karena itu lebih mantap ini, lebih luar biasa. Tapi kalau gak bisa berarti bukan artinya kita baca Al-Quran seperti buku biasa. Tetapi kita tetap berusaha benarkan bacaan kita lewat guru yang ada di daerah kita, kalau nggak ada lewat sosial media, lewat video. Yang penting berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan lihat usaha kita. Itu yang penting. Kita nggak boleh baca Al-Quran seperti buku biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu tajwidul Quran, ma'rifatul wuquf, waqaf wabtida, baca makhraj yang betul. Berarti kalau kita baca Al-Quran, kata ulama-ulama kita itu fardu ain, baca Al-Quran dengan cara yang benar, ya itu fardu ain ya. Ada yang bilang itu fardu ain, gak boleh kita baca Al-Quran seperti buku biasa. Kecuali kalau orang saya bilang sudah bilang orang itu memang gak mampu, gak bisa belajar, gak bisa benarkan bacaannya, kita berusaha sampai mati, tapi insya Allah tidak berdosa walaupun masih banyak salah. Yang penting kita berusaha sampai mati. Pasti akan datang waktu bacaannya sudah benar. Ya, Allah Ta'ala alam. Masya Allah, barakallah Syekh. Baik, insya Allah jelas jawabannya, sangat jelas ya. Baik, kita masih ada waktu Syekh, mohon izin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudari Harizah Millatina. Millatina. Ya, silakan. Bismillah, afwan ya Syekh. Yang mau Ana tanyakan adalah, bolehkah seorang thalibul ilm mempelajari matan Jazari terlebih dahulu dibandingkan matan Tuhfatul Atfal, atau bolehkah mempelajarinya secara bersamaan? Karena biasanya yang ada di ma'had itu dipelajari dari Tuhfatul Atfal dulu, kemudian baru matan Jazari. Syukron. Barakallahu fikum. Oh iya. Sebenarnya juga sistemnya itu juga yang ada di negara Arab juga. Mulainya Tuhfatul Atfal karena lebih mudah untuk anak-anak kecil. Karena juga namanya Tuhfatul Atfal memang untuk anak-anak. Ini apa ya? Al-Jazariyah itu lebih susah lagi daripada Tuhfatul Atfal. Maka kalau bisa belajar dua-duanya kalau mampu, karena mungkin orang sudah punya ilmu tajwid tapi belum hafal matannya. Sudah tahu ilmu tajwid ini idgham, ini idgham, tapi belum punya matan. Matan itu dipakai untuk dalil. Kita punya dalil ya. Di Mesir ada ulama yang kasih syarat sebelum mendapatkan ijazah harus hafal Tuhfah dan Jazariyah. Ada yang kasih syarat harus hafal Tuhfah dan Jazariyah dan Salsabil Syafi. Ya, tapi sebenarnya yang betul itu ijazatul Quran, ijazah membaca Al-Quran tidak harus hafal walaupun satu. Tidak harus ya. Karena orang itu kalau sudah tahu ini hukumnya apa, sudah bacaannya fasih, tidak wajib untuk menghafal Tuhfah atau Jazariyah. Ya, tapi kalau hafal itu lebih sempurna lagi. Ya, saya bicara tentang masalah hukum syar'i. Apakah orang itu yang mau ijazah Al-Fatihah atau ijazah 30 juz? Kalau sudah mutqin semuanya tapi tidak hafal nazamnya, boleh gak dikasih ijazah? Boleh. Yang penting sudah tahu ini hukumnya apa? Idgham, ini ikhfa, ini iqlab. Bagaimana cara baca iqlab? Bagaimana maddi ini? Ada kalau kita waqaf as-sama itu beberapa harakat. Ya, hal-hal yang kecil. Kalau sudah tahu tanpa hafal, aman, boleh dikasih ijazah langsung. Ya, makanya itu sesuai kemampuan antum. Kalau bisa langsung Tuhfah dan Jazariyah, bagus, luar biasa. Mau tambah lagi, itu terserah. Mau tambah ilmu, silakan. Mau mulai Tuhfah dulu, karena mungkin orang bukan Arab itu lebih susah, nggak apa-apa. Tuhfatul Atfal dulu, barusan Al-Jazariyah, mau setelah itu Al-Salsabil Syafi, terserah. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Syekh atas jawabannya. Kita masih ada waktu sedikit Syekh. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu Pak Dahlir Akbar. Silakan Pak Dahlir untuk aktifkan audionya. Aktifkan dulu Pak audionya. Belum Pak, belum. Jadi dipencet di gambar mic-nya Pak, di bawah sebelah kiri. Baik, sambil cari Pak, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dulu. Ya, saya skip dulu, mohon izin Pak. Kita ke pertanyaan Ustaz Ujang Safruddin.
1 jam. Baik, syukran Ustaz Lutfi. Ya, kedengar. Ya, syukran Ustaz Lutfi. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin bertanya. Yang pertama terkait perbedaan atau ikhtilaf makhraj dan sifat saya. Terkadang pengalaman gitu, talaki kepada satu guru, kemudian talaki kepada guru yang berbeda, itu ada perbedaan dari sisi pelafalan, baik itu makhraj maupun juga sifat. Nah, perbedaan itu apakah memang juga betul-betul terjadi perbedaan di awalnya gitu, ketika Rasulullah mengajarkan itu mengajarkan dengan berbagai macam makhraj dan sifat seperti itu, ataukah perbedaan itu terjadi karena perbedaannya zaman, artinya semakin jauh generasinya sehingga terjadi perbedaan-perbedaan gitu. Dan apa sikap kita sebagai murid gitu ya, saya mengikuti yang mana gitu ketika kita berhadapan dengan berbeda guru gitu, kemudian terjadi perbedaan dalam mereka mengajarkan, yang A misalkan begini, yang B berbeda gitu. Nah, sikap kita sebagai penuntut ilmu bagaimana, Syekh? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait Rasam Utsmani atau Rasam gitu, Syekh. Nah, apakah Al-Quran yang terbitan Indonesia itu juga termasuk Rasam Utsmani, Syekh, gitu. Mengingat ada perbedaan percetakan dari tahun-tahun dulu dengan tahun-tahun yang sekarang gitu. Apakah itu juga termasuk kategori Rasam Utsmani gitu? Seperti itu, Syekh. Syukran, Syekh. Jazakumullah sanal jaza. Baik. Kalau perbedaan-perbedaannya sangat jauh, seperti misalnya ada yang baca, yang betul itu baca Maliki, tapi ada guru bilang Maliki, ada yang bilang Ma, ada yang bilang Ma, itu sangat jauh suaranya. Berarti harus kita cari tahu mana yang betul. Ya, harus cari tahu yang mana yang betul. Dan saya juga mau kasih tahu, mohon maaf ya, bukan semua orang sekarang di zaman sekarang yang punya sanad mereka ahli. Karena sekarang zaman sekarang itu sanad itu dijual sekarang. Berkhusus di negara-negara saya, negara-negara Arab, sanadnya dijual. Mau datang saya kasih sanad 1 minggu aja, saya kasih sanad tapi bayar misalnya 20 juta, 50 juta, ada sampai yang berlebihan banget. Ya, kenapa? Karena itu mau ambil sanad jadi bisnis. Saya juga mau bagikan sanad. Satu orang mendapatkan 10 juta, lagi hitung ya, nauzubillah min zalik. Jual Al-Quran. Makanya sekarang bisa ketemu banyak orang yang namanya orang punya ijazah, punya sanad, tapi bacaannya agak bisa mendapatkan sanad. Masih banyak salah. Ya, biar tahu ini betul atau tidak betul harus cari ilmu, Pak. Harus cari ilmu, Pak. Kita gak bisa tahu mana yang betul mana yang salah kecuali kalau kita memang sudah punya ilmu dan kita orang muttali' itu yang suka cari di buku-buku yang lama, buku Ibn Jazari, Miki Ibn Abi Talib, Al-Khalil Ibn Ahmad Sibawai, ya. Tapi untuk orang awam silakan, antum gak punya pilihan, coba ikut guru yang menurut antum ini lebih jelas syarahnya, bacaannya lebih bagus, ya. Lebih dari itu antum nggak bisa, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau bedaannya memang tidak terlalu jauh, ini memang datang dari, bukan karena zaman Rasulullah SAW ada bedaan, bukan. Memang dari zaman Rasulullah SAW fasahatul lisan itu dan baca Al-Quran itu satu, nggak ada ya mazhab misalnya baca Ar-Ra dengan takrirnya beberapa kali atau nggak. Ini dari mungkin ada ulama yang salah faham atau Quran faham atau sampaikan sesuai yang mereka faham. Karena itu ijtihad, berusaha mereka. Tapi ini nggak akan terlalu jauh. Seperti misalnya saya kasih tahu contoh kalimat an-nabar, ilmu nabar itu ta'rif orang-orang zaman awal beda dengan ta'rif zaman sekarang. Ya, kalau nabar itu memang zaman awal itu bisa dipakai untuk perjelas atau jelaskan makhrajnya. Dibilang untuk hamzah misalnya as-sama, dibilang itu memang harus dengan nabar. Tapi di zaman awal itu nabarnya artinya dijelaskan aja makhrajnya hamzah. Tapi sekarang ulama yang mutaakhirin, ulama zaman sekarang pakai makna nabar yang itu tekan. Mereka ambil kalimat nabar dari ulama awal tapi pakai mustalah yang baru. Sampai sekarang jadi masalah. As-sama, tekan seperti itu. Ini sudah bertasydid. Ya,
Tapi apakah ini rubahannya terlalu jauh atau berlebihan? Kalau memang as-sama atau as-sama sedikit aja, nabar sedikit aja masih aman. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi antum tetap harus cari tahu lagi, harus masuk dalam lagi, harus cari guru lain, harus baca buku-buku. Karena kalau masih ada umur, masih ada sehat, masih ada waktu yang kosong, yang luas, Allah akan tanya antum. Nah, Allah akan tanya antum. Ya, ini pertanyaan yang pertama ya. Berarti itu rubahannya bukan dari Rasulullah SAW, bukan. Yang rubahan yang dari Rasulullah SAW itu masalah qiraat. Ya, ikhtilaful lahajat kayak wadduha, wadduhi, majriha, majraha, atau misalnya khairun, tebal khairun, ya, atau amanu, amanu. Itu namanya qiraat ini memang itu juga dari wahyi, dari Jibril. Qiraat itu yang kita baca, yang kita tahu sekarang qiraat 7 atau qiraat 10, semuanya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bedaan dalam ilmu tajwid sendiri itu karena mungkin ulama'nya sesuai ijtihadnya. Ada yang faham seperti itu. Sampai juga masalah takrir, sampai sekarang ada khilaf. Ada yang bilang itu ra itu tidak boleh terlalu takrir, nggak boleh terlalu bergetar. Ada yang sampai bilang nggak ada takrir sedikit pun. Ini sifat zukirat litujtanab. Kita sifat itu disebutkan biar kita jauh. Tapi ini juga mazhabnya tidak kuat. Ada yang bilang itu takrirnya tanpa batas kayak Ar-Rahman. Ini mazhab juga. Ya, makanya kita berusaha cari yang lebih dekat dengan syarah ulama-ulama awal karena mereka lebih ahli, lebih dekat kepada zaman Rasulullah SAW. Makin zamannya maju, makin lidahnya rusak, berubah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, masalah mushaf Uthmaniyah. Kalau mushaf Indonesia yang saya tahu itu, saya jujur ya, saya jarang buka mushaf Indonesia. Tapi mushaf Indonesia yang saya tahu itu bukan mushaf Uthmani. Tapi mushaf Indonesia itu pakai kaidah-kaidah lain atau tanda-tanda lain biar mudah, biar jadi wasilah untuk orang-orang awam biar bisa baca Al-Quran dengan cara mudah. Karena Rasam Utsmani itu lebih jelas atau lebih mudah untuk orang-orang Arab. Tapi orang Indonesia itu memang itu tidak ada masalah wasilah. Wasilah itu namanya wasilah. Yang penting yang kita baca, Bacanya bagaimana? Bacanya pasti akan sama. Tapi yang ditulis dalam Al-Mushaf menurut saya itu tidak ada masalah. Ya, hanya saja masalah waqaf dan ibtida. Menurut saya itu waqaf dan ibtida di mushaf Madinah atau mushaf Asy-Syimirli, mushaf yang di Mesir, mushaf Al-Azhar, waqaf ibtida lebih aman daripada mushaf Indonesia. Kenapa? Mungkin karena juga masalah bahasa Arab. Ya, mushaf Indonesia masih sampai sekarang ada banyak masalah tentang waqaf dan ibtida. Tapi kalau kaidah-kaidah kayak hamzat al-wasl di mushaf Rasam Utsmani harus atasnya ada kepala huruf sad kecil. Kalau di Indonesia nggak pakai apa-apa, ya, pakai harakat saja ya, hamzatul wasal ya, atau aliful wasal. Di Indonesia terkenal aliful wasal, di Arab kita bilang hamzatul wasal. Ini semuanya menurut saya itu tidak ada masalah. Itu hanya wasilah untuk memudahkan belajar Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran Syekh. Ada pertanyaan terakhir, boleh Syekh? Boleh Ustaz, boleh. Nah, insya Allah Bapak Ibu semua, ini pertanyaan terakhir untuk pertemuan kita hari ini. Ya, dari Pak Dahril Akbar, silakan Pak Dahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Syekh, yang ingin saya tanyakan hanya masalah makhrajul huruf yang kalau dia giginya sudah nggak lengkap, ada yang ompong gitu sebagian, apakah masih bisa belajar? Atau bisa lah. Gitu. Itu aja sih. Makasih. Sama-sama Pak. Ya, masih bisa. Saya wallahi ketemu orang yang nggak punya walaupun satu gigi, tapi masih berusaha pakai cara apapun jelaskan makhrajnya. Pasti akan beda, pasti nggak akan sama. Karena huruf-huruf yang butuh gigi itu tidak banyak dan bisa buat suara yang mirip hurufnya. Dan saya selalu ingatkan Allah akan lihat usaha kita sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa, ada satu ayat illa wus'aha, ada yang lain illa ma ataha. Allah kasih kita gigi, berarti kita baca yang lebih sempurna. Allah ambil giginya ya dari kita, ambil amanahnya, bukan artinya kita sudahlah nggak mau belajar Al-Quran lagi. Nggak boleh seperti itu. Kita berusaha semampunya, ya, semampunya. Ada orang itu mungkin huruf ra itu tidak, bahasa Indonesia cadal ya kalau nggak salah.
Gak bisa, bukan artinya gak boleh berusaha benarkan ra'nya. Karena sekarang ilmu teknologi itu banyak. Sekarang yang awalnya gak bisa baca ra', kalau zaman awal itu dibilang orang mustahil baca huruf ra'. Tapi sekarang ternyata dengan latihan bisa lebih bagus. Mungkin tidak akan sempurna kalau memang dari lahir seperti itu, tapi bisa naikin levelnya. Berarti itu masalah usaha ya. Tetap kita berusaha, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Dan saya banyak contoh dari murid-murid saya yang mungkin awalnya mikir mustahil akan berbaiki huruf ain atau huruf ra. Ternyata setelah 1 bulan, 2 bulan, ada yang 1 tahun wallahi benarkan huruf ain. Ada yang 1 tahun barusan bisa baca Al-Fatihah yang benar. Berarti itu tentang apa? Tergantung usaha kita. Kita gak punya alasan sampai mati. Umurnya 9 tahun, 90 tahun, 100 tahun, tapi masih ada akal, masih bisa belajar, masih bisa ada sehat, masih bisa baca. Pakai aja yang ada. Pakai aja yang ada. Ada gigi silahkan, ada gak ada mata, lewat dengar. Ya, orang itu gak bisa jalan kaki tapi masih pergi ke masjid. Yes, kurang. Afwan, barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Motivasi luar biasa dari Syekh buat kita semua ya untuk terus belajar. Baik, mungkin cukup Syekh. Ini ada satu lagi tapi boleh. Kalau di sini, kalau memang di Pontianak masih lama salat zuhur, tapi nggak tahu di daerah-daerah lain. Ini terakhir insyaallah. Oke, baik. Ini fix ya, terakhir ya. Mohon tidak ada yang raise hand atau disimpan pertanyaan di pertemuan berikutnya. Pertanyaan terakhir insyaallah dari Kak Anda, ya, Bu Ana Soraya. Silakan diaktifkan audionya dan bertanya. Halo, Bu Ana. Ya. Sorry, sebentar Kak. Ya, silakan. Ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya hanya mendengarkan ilmu-ilmu Syekh itu dari YouTube, dari TikTok, dan alhamdulillah hari ini kesempatan untuk bisa belajar langsung, Syekh. Oke. Pertanyaan saya adalah jadi alhamdulillah untuk beberapa bulan ini Allah tuh memberikan saya untuk belajar lebih dalam tentang Al-Quran, Syekh. Saat ini saya dikaruniai 4 orang anak, ya. Jadi saya full di rumah. Nah, pertanyaan saya adalah, maaf ya agak ramai. Nggak apa-apa, silakan. Silakan, Ibu, pertanyaannya apa? Mohon maaf, Syekh. Jadi tipsnya adalah untuk sebelum kita belajar tajwid itu adalah kita perlu mempelajari tentang makharijul huruf dengan sifat-sifatnya, Syekh. Nah, tipsnya adalah bagaimana kita untuk lebih fokus, pertanyaannya adalah tipsnya bagaimana kita itu belajar makharijul beserta sifatnya lebih efektif di rumah dan goal-nya itu tercapai misalnya selama 2 bulan atau 3 bulan gitu aja sih. Terima kasih. Sama-sama. Minta tolong sama semua ya. Ulang pertanyaannya lagi tapi yang tidak putus-putus ya. Iya, Syekh. Pertanyaannya yang saya tangkap adalah bagaimana dengan ibu-ibu yang mungkin sibuk di rumah, nggak bisa kemana-mana, ada 4 orang anak dan lain sebagainya, tapi dia bisa memperbaiki makharijul huruf dan sifat huruf begitu sih maksudnya. Ya, itu saja ya. Itu saja sih. Mungkin online ikut. Ya, kalau masalah sifat huruf, makharijul huruf memang lebih baik dengan cara talaqi wal musyafaha seperti Rasulullah SAW sama sahabatnya. Rasulullah SAW baca Al-Quran, mereka dengar dulu, baru mereka ikut baca. Kalau ada yang punya salah, Rasulullah SAW benarkan, ya, Rasulullah SAW benarkan. Tapi subhanallah itu memang cara yang paling bagus itu cara namanya talaqi wal musyafaha. Tapi saya sudah bilang tadi itu pakai aja yang ada, ya, sesuai kemampuannya. Mungkin ibu sibuk, ibu rumah tangga, ibu punya banyak anak tapi masih haus cari ilmu, mau belajar. Ya, sekarang bisa banyak ulama. Saya kalau mau kasih nama-nama, saya insya Allah bisa nanti kasih nama-nama ulama yang ahli yang buat daurah-daurah
video-video di YouTube tentang makharij dan sifat al-huruf ya. Dan sekarang saya yakin juga ulama itu walaupun orang Arab tapi sekarang pakai terjemah di TikTok, di semua sosial media sekarang ambil video-video, potong video-video kayak guru kita Dr. Ayman Suwaid dan ulama-ulama lain dan kasih terjemah. Ya, berarti Ibu kalau mau insya Allah nanti saya akan sampaikan, tapi mungkin mulai dulu dengan Syekh Dr. Ayman Suwaid. Ya, ini orang Masya Allah, ini guru kita semuanya, orang ahli. Walaupun saya pernah buat komen-komen, bukan artinya enggak, ini guru kita semuanya. Ya, tapi kullun yuqadhu minhu wa yurad illa Rasulullah. Semuanya bisa kita ambil dari mereka dan bisa tolak kecuali Rasulullah SAW, karena itu in huwa illa wahyun yuha, dari wahyi. Ya, tapi kalau Dr. Ayman Suwaid tentang ilmu tajwid, makharij dan sifat ini menurut saya itu sudah luar biasa, ini gak ada yang lebih dari itu insyaallah. Silakan cari daurah-daurah tentang makharij dan sifat huruf dari beliau dan belajar pelan-pelan. Tapi kalau sudah ketemu guru yang bisa belajar secara langsung talaqi wal musyafahah, itu lebih mantap lagi karena memang ini yang ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, Allah taala alam. Baik, kita cukupkan pertanyaan kita pada hari ini ya dari peserta dari Bapak Ibu semua. Ya, kemudian sekedar informasi ya bahwa Syekh ini ada buka kelas talaki online, begitu Syekh ya? Ya betul. Nah, kalau bagi yang belum tahu, Syekh Muhammad ini membuka di tengah-tengah kesibukan beliau membuka kelas talaki online. Ya, bagi memang Bapak Ibu ingin bertalaki langsung dengan beliau, nanti mungkin bisa hubungi Ustadz Wahyu, begitu dengan ketentuan dan syarat tertentu pastinya. Apakah mungkin nanti yang kemampuannya 80% ke bawah nanti dipegang oleh asistennya beliau, ya. Karena memang kalau semuanya tentu Syekh kewalahan. Ya. Jadi atau yang 80% ke atas nanti langsung dihandle sama Syekh dan lain sebagainya. Ya, itu nanti akan dijelaskan dengan Ustadz Wahyu, ketentuan, waktunya dan sebagainya. Ini mungkin talaki wal musyafahahnya bisa online, itu termasuk yang recommended saya untuk belajar saya. Ya, sebenarnya lebih bagus offline, tapi karena kita berusaha semampunya, sekarang ada yang namanya video call, kita kalau memang videonya lancar, gak ada putus-putus, suaranya jelas, kita bolehkan insya Allah. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau misalnya talaki online itu salah satu syarat utama ya, kelancaran sinyal, suara tidak putus-putus, videonya jelas, seperti itu. Baik, Bapak Ibu para asatidz ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Syekh? Ustaz, silakan tutup. Oh, langsung tutup aja. Oke, baik. Oke, insya Allah Bapak Ibu semua, kita akan jumpa di pekan keempat. Ya, di pekan keempat nanti kami akan ingatkan di grup seperti itu, dan kita akan kirimkan link rekaman ini bagi yang ingin mengulang atau ingin yang tidak bisa hadir hari ini, ingin merojaah, ingin melihat, nanti kita akan kirim linknya di grup insya Allah. Baik, tentunya kami ucapkan, saya mewakili para peserta di sini, Syekh, mohon izin untuk mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas ilmu-ilmunya, atas pengetahuannya, atas kesediaannya. Semoga Syekh senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa terus memberikan kami ilmu-ilmu, dan mudah-mudahan kita semua peserta di sini bisa istiqomah sampai akhir daripada daurah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih.